Malam puasa kedua terasa lebih berat dari malam sebelumnya. Udara dingin menyusup lewat celah jendela rumah tua yang sejak dulu memang tak pernah benar-benar rapat. Rizal terbangun bukan karena alarm sahur, melainkan oleh perasaan aneh yang membuat matanya terbuka perlahan dalam gelap. Ia menatap langit-langit kamar yang samar, mencoba menenangkan napasnya yang tiba-tiba terasa pendek. Jam dinding di ruang tengah berdetak pelan, seakan setiap detiknya terdengar lebih keras dari biasanya. Saat itulah suara itu muncul, pelan, jelas, dan terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Tok, Rizal langsung mengerjap tubuhnya kaku. Ia menunggu, berharap suara itu tak terulang. Namun beberapa detik kemudian, terdengar lagi. Tok, tok, kali ini 2 kali. Seperti seseorang yang sabar menunggu pintu dibukakan. Jantung Rizal berdegup lebih cepat. Ia melirik jam di ponselnya yang tergeletak di samping bantal. 03,07. Terlalu pagi untuk tamu. Terlalu dini, bahkan untuk tetangga yang biasa saling membangunkan sahur. Ia tinggal sendiri di rumah peninggalan kakeknya sejak kedua orang tuanya pindah ke kampung halaman. Rumah itu besar, berdinding kayu tua yang sering berderit sendiri saat malam. Namun selama ini, ia tak pernah merasa terganggu. Sampai malam ini, ketukan itu terdengar jelas dari arah pintu depan. Perlahan ia duduk, mencoba mengatur napasnya yang tak beraturan. Mungkin hanya suara kayu memuai, pikirnya. Mencoba masuk akal, tapi mengapa terdengar seperti pola? Seperti disengaja. Rizal turun dari tempat tidur dengan langkah hati-hati. Lantai kayu berderit di bawah kakinya membuat suasana semakin menekan. Ia membuka pintu kamar dan berjalan menyusuri lorong menuju ruang tamu yang gelap. Lampu tak dinyalakan, entah karena ia lupa atau karena takut melihat sesuatu yang tak ingin ia lihat. Ketukan itu tidak terdengar lagi, dan justru itulah yang membuatnya semakin gelisah. Kesunyian terasa terlalu panjang, terlalu dalam. Saat ia hampir sampai di depan pintu utama, suara itu kembali terdengar, lebih keras dari sebelumnya. Tok, kali ini 1 kali, tegas, seperti peringatan. Tubuh Rizal membeku tepat di depan pintu. Tangannya gemetar saat meraih gagang. Siapa? Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang menempel di udara. Ia menelan ludah, lalu perlahan memutar gagang dan membuka pintu sedikit demi sedikit. Engselnya berdecit panjang, memecah keheningan. Di luar, kosong. Teras terlihat sepi. Hanya cahaya lampu jalan yang redup menerangi sebagian halaman. Angin pun tak bertiup. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bayangan orang menjauh. Rizal melangkah keluar sebentar, memandang ke kanan dan kiri, memastikan tak ada siapapun bersembunyi. Semua tampak normal, terlalu normal. Perasaan tidak enak mulai merayap di dadanya. Ia kembali masuk dan menutup pintu dengan pelan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi akibat kurang tidur. Ia hendak berbalik menuju dapur untuk menyiapkan sahur ketika suara itu terdengar lagi. Tok, kali ini bukan dari luar. Suara itu jelas berasal dari dalam rumah. Dari arah dapur, napasnya tercekat, tenggorokannya terasa kering seketika. Ia berdiri membelakangi ruang tamu, perlahan memutar kepala ke arah dapur yang gelap gulita. Lampu di sana mati, tidak ada cahaya sedikit pun. Tok, suara itu terdengar lagi, seperti seseorang mengetuk permukaan meja kayu. Pelan, namun pasti, bukan suara kayu memuai. Bukan suara benda jatuh. Itu ketukan, disengaja. Rizal merasakan dingin menjalar dari tengkuk hingga punggungnya. Ia tak berani melangkah maju, tapi juga tak sanggup mundur. Dalam kepalanya, terlintas satu pikiran yang membuat tubuhnya terasa lemas. Jika tadi ia membuka pintu dan tidak menemukan siapapun di luar, lalu siapa yang mengetuk dari dalam? Rumah itu hanya dihuni dirinya. Tak ada anggota keluarga lain, tak ada tamu, tak ada siapapun. Suasana menjadi semakin mencekam saat suara itu berhenti mendadak, seolah apapun yang ada di dapur sadar
bahwa Rizal sedang mendengarkan. Keheningan kali ini terasa berbeda. Lebih berat, seperti ada sesuatu yang menunggu. Menunggu reaksinya, menunggu keberaniannya mendekat. Rizal mencoba melangkah satu langkah kecil ke arah dapur, namun lututnya terasa lemah. Dadanya sesak oleh ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Ia menatap lorong gelap menuju dapur itu, merasa seakan kegelapan sedang menatap balik kepadanya. Dan tepat ketika azan subuh mulai berkumandang dari kejauhan, memecah sunyi, dengan lantunan yang biasanya menenangkan, terdengar satu ketukan terakhir. Tok, kali ini pelan, nyaris seperti bisikan. Lalu semuanya hening. Tidak ada suara lagi, tidak ada tanda-tanda keberadaan siapapun. Hanya Rizal yang berdiri gemetar di ruang tamu, menyadari satu hal yang membuat bulu kuduknya berdiri tegak. Ketukan itu tidak datang untuk dibukakan pintu. Ketukan itu seperti tanda, seperti pengingat bahwa pada puasa kedua ini, ia tidak lagi benar-benar sendirian di rumah itu. Azan subuh yang berkumandang perlahan mengusir sunyi, tetapi tidak mampu mengusir rasa dingin yang masih melekat di tubuh Rizal. Ia tetap berdiri di ruang tamu beberapa detik setelah ketukan terakhir itu menghilang. Dadanya naik turun cepat. Napasnya belum stabil. Biasanya, suara azan selalu membawa ketenangan. Namun pagi itu, lantunannya justru terasa seperti penutup dari sesuatu yang belum selesai. Seolah apapun yang tadi hadir hanya menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan dirinya, lalu mundur saat cahaya pagi mulai menyentuh dunia. Dengan langkah kaku, Rizal akhirnya memberanikan diri menuju dapur. Ia meraih saklar dan menyalakan lampu. Cahaya kuning redup menerangi ruangan kecil itu. Meja kayu tua berdiri di tengah. Kursi tersusun rapi seperti biasa. Tidak ada benda yang bergeser. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berada di sana. Semuanya tampak normal, terlalu normal, hingga terasa mencurigakan. Pandangannya berhenti pada permukaan meja. Ia berjalan mendekat. Jantungnya kembali berdebar pelan. Di atas meja, tepat di sisi yang menghadap lorong, terlihat 3 bekas ketukan samar, seperti noda kecil berbentuk titik. Berjajar lurus, Rizal menahan napas. Ia menyentuh salah satu tanda itu dengan ujung jarinya. Dingin, lebih dingin dibanding permukaan kayu lainnya. Ia menarik tangannya cepat, seolah baru saja menyentuh es. Rasionalitasnya mencoba bekerja. Mungkin itu hanya bekas air yang mengering. Mungkin kayunya memang berubah warna. Namun pikirannya terus kembali pada pola yang sama. 3 ketukan, selalu 3. Sama seperti yang ia dengar di depan pintu tadi. Ia berusaha mengabaikan rasa takut dan mulai menyiapkan sahur. Mengisi gelas dengan air, memanaskan nasi sisa semalam, dan duduk di kursi menghadap meja itu. Tapi setiap beberapa detik, matanya melirik ke bekas ketukan tersebut. Perasaan diawasi semakin kuat, seolah ada sesuatu yang berdiri tepat di belakangnya, memperhatikan setiap gerakannya. Ia mencoba menenangkan diri dengan membaca doa pelan dalam hati. Suaranya hampir tak terdengar, namun cukup untuk memberi sedikit keberanian. Saat ia hendak menyuapkan makanan ke mulutnya, terdengar suara gesekan sangat halus dari arah lorong menuju kamar. Bukan ketukan, bukan langkah kaki, lebih seperti kain yang terseret perlahan di lantai. Rizal langsung menoleh. Lorong itu kosong, diterangi cahaya samar dari ruang tamu. Tidak ada bayangan mencurigakan, tidak ada gerakan. Namun, hawa di dalam rumah terasa berubah. Lebih lembab, lebih berat. Ia bangkit dari kursi dan melangkah perlahan ke arah lorong. Setiap langkahnya terdengar jelas di lantai kayu. Semakin ia mendekat, semakin terasa dingin udara di sekitarnya. Ketika ia sampai di ujung lorong, tepat di depan pintu kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Pintu kamarnya yang tadi ia tutup, kini sedikit terbuka. Hanya celah kecil, cukup untuk menampakkan kegelapan di dalamnya. Padahal ia yakin menutupnya rapat sebelum keluar. Rizal berdiri mematung. Ingatannya kembali memutar kejadian tadi malam. Ia membuka pintu depan. Tidak ada siapa-siapa. Ketukan terdengar dari dalam, dari dapur, dan sekarang pintu kamar terbuka tanpa ia sentuh. Perlahan,
Ia mendorong pintu itu lebih lebar. Engselnya kembali berdecit pelan. Ruangan terlihat sama seperti sebelumnya. Tempat tidur berantakan. Ponsel di atas kasur. Jendela tertutup. Tidak ada siapapun. Namun saat ia melangkah masuk, matanya tertuju pada sesuatu di dinding dekat jendela. 3 garis tipis, sejajar, tergores pada cat tembok. Tidak dalam, tapi jelas baru. Serbuk cat masih menempel di bawahnya. Rizal merasakan tenggorokannya mengering. Ia mendekat dan menyentuh goresan itu. Masih kasar. Seolah baru saja dibuat beberapa menit lalu. 3 tanda. 3 ketukan. 3 goresan. Pola jang sama. Suara azan mulai mereda. Digantikan kicau burung pagi yang samar terdengar dari luar. Dunia seperti berjalan normal. Tetapi di dalam rumah itu, sesuatu terasa berbeda. Rizal mundur perlahan dari kamar. Pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak mampu ia jawab. Jika ini hanya kebetulan, mengapa polanya selalu 3? Jika ini hanya halusinasi, mengapa ada bekas yang bisa ia sentuh? Ia kembali ke dapur. Tapi nafsu makannya sudah hilang. Ia duduk terdiam, menatap meja dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Dalam hatinya muncul satu kesadaran yang perlahan mengendap. Ketukan itu bukan sekadar suara acak. Itu seperti pesan, seperti tanda kehadiran. Dan yang paling mengganggunya, suara itu hanya muncul saat puasa kedua. Rizal mencoba mengingat tahun lalu. Ia pernah merasa terbangun menjelang subuh dengan perasaan aneh yang sama. Ia mengira hanya mimpi. 2 tahun lalu pun samar-samar. Ia ingat bangun dalam gelap, merasa ada sesuatu di luar pintu. Ia tidak pernah menghubungkannya dengan apapun. Sampai sekarang, sebuah pikiran dingin menyusup ke benaknya. Bagaimana jika ketukan itu bukan baru pertama kali datang? Bagaimana jika selama ini ia hanya tidak cukup sadar untuk menyadarinya? Jam menunjukkan jam 4:35. Cahaya pagi mulai masuk melalui celah jendela, perlahan mengusir bayangan gelap di sudut-sudut ruangan. Namun, rasa takut itu tidak ikut pergi. Rizal menatap pintu depan dari kejauhan. Dalam diam, ia merasa sesuatu sedang menunggu malam berikutnya, menunggu waktu yang sama, menunggu puasa kedua berlalu, atau mungkin menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal sendirian di rumah itu, Rizal menyadari satu hal yang membuat dadanya terasa sesak. Ketukan tadi bukan sekadar ingin masuk. Ketukan itu seperti sedang menghitung. Sejak kejadian menjelang subuh itu, pikiran Rizal tak pernah benar-benar tenang. Sepanjang hari puasa kedua, ia mencoba beraktivitas seperti biasa. Bekerja dari rumah, menerima panggilan daring, dan menjawab pesan tanpa memperlihatkan kegelisahan yang menggerogoti batinnya. Namun, setiap kali suasana menjadi sunyi, ingatannya kembali pada pola yang sama. 3 ketukan, 3 bekas di meja, 3 goresan di dinding. Seolah ada sesuatu yang sengaja meninggalkan jejak agar ia menyadari keberadaannya. Bukan untuk menakut-nakuti secara brutal, tetapi untuk memberi tanda. Dan tanda itu terasa seperti hitungan. Menjelang maghrib, Rizal berdiri di dapur yang sama. Menatap meja kayu tempat bekas ketukan itu masih terlihat samar. Ia sudah mencoba menggosoknya dengan kain basah siang tadi. Namun, noda dingin itu tidak hilang. Warnanya justru tampak sedikit lebih gelap saat cahaya sore menyentuhnya. Perasaan tidak enak kembali muncul. Ia menoleh ke arah lorong kamar. Goresan di dinding masih ada, tak berubah, namun kini terlihat lebih jelas. Seakan siang hari tidak menghapus apapun, hanya memperjelas kenyataan bahwa kejadian subuh tadi bukan mimpi. Malam pun turun perlahan. Setelah tarawih di rumah, Rizal sengaja menyalakan hampir semua lampu. Ia menolak membiarkan sudut-sudut rumah kembali tenggelam dalam gelap pekat seperti tadi malam. Televisi dinyalakan untuk mengisi keheningan. Meski suaranya kecil, ia mencoba meyakinkan diri bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan lagi lengah. Jika ketukan itu kembali, ia izin siap. Namun waktu berjalan tanpa kejadian apapun. Pukul 11 malam. Rumah tetap sunyi. Pukul 1 dini hari, tidak ada suara mencurigakan. Rizal mulai merasa, mungkin semua itu hanya kebetulan. Yang kebetulan,
terasa menyeramkan. Ia akhirnya tertidur di sofa ruang tamu. Lampu masih menyala, televisi menyisakan cahaya biru yang berkelip pelan. Ia terbangun mendadak, bukan karena suara keras, melainkan karena keheningan yang terasa berbeda. Jam menunjukkan 03.06, tepat 1 menit sebelum waktu yang sama seperti subuh tadi. Tubuhnya langsung tegang. Ia duduk perlahan, telinganya menangkap setiap detil suara, sekecil apapun. Tok, 1 ketukan. Bukan dari pintu depan, bukan dari dapur, dari atas. Rizal mendongak. Loteng rumah itu jarang sekali ia buka. Sejak kecil, ia tahu loteng hanya dipakai menyimpan barang-barang lama milik kakeknya. Tangga lipat menuju loteng berada di lorong dekat dapur. Suara itu jelas berasal dari sana, dari langit-langit kayu yang memisahkan ruang utama dengan ruang gelap di atasnya. Tok, tok. 2 ketukan berikutnya terdengar lebih berat, seperti sesuatu yang mengetuk dari sisi lain papan kayu. Nafas Rizal tercekat. Hitungan itu kembali. 3. Selalu 3. Ia berdiri, perlahan, melangkah ke lorong. Setiap langkah terasa seperti menembus udara yang lebih dingin dari biasanya. Saat ia sampai tepat di bawah pintu loteng, suara itu berhenti. Sunyi kembali menyelimuti rumah. Namun kali ini, sunyinya terasa seperti jeda, seperti menunggu responsnya. Rizal menatap pintu loteng di atas kepalanya. Ada rasa takut yang sangat kuat menahannya untuk tidak bertindak, tetapi rasa penasaran yang lebih gelap mulai tumbuh. Jika ini benar sebuah hitungan, maka hitungan menuju apa? Mengapa hanya di puasa kedua? Mengapa sekarang tiba-tiba terdengar suara gesekan pelan di atas sana? Bukan ketukan, melainkan seperti sesuatu yang bergeser perlahan. Debu tipis jatuh dari celah papan, melayang turun di hadapannya. Rizal mundur selangkah, dadanya sesak, pikirannya berputar cepat. Tidak mungkin ada orang di atas sana. Ia tidak pernah membuka loteng sejak orang tuanya pergi. Tok, 1 ketukan lagi? Kali ini hanya 1. Tidak 3. Rizal membeku. Apakah hitungan itu berubah? Apakah hitungan itu sedang dilanjutkan? Tangannya perlahan terangkat, hampir menyentuh tali pembuka tangga lipat loteng. Ia ragu. Setiap naluri dalam tubuhnya berteriak agar menjauh. Namun ketakutan itu kini bercampur dengan keyakinan aneh bahwa jika ia tidak membuka dan melihat sendiri, suara itu tidak akan berhenti. Jam di dinding berdetak pelan. 03.09. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara ketukan beruntun dari atas. Bukan 3, bukan 1, tetapi 6 kali berturut-turut, cepat dan tidak beraturan. Tok, 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 tok. Rizal tersentak mundur. Nafasnya memburu. Ini bukan lagi pola tenang seperti sebelumnya. Ini seperti desakan, seperti sesuatu yang mulai tidak sabar. Dan tepat saat azan subuh kembali berkumandang dari kejauhan, suara itu berhenti total. Mendadak, seakan terpotong. Rizal berdiri gemetar di lorong, menatap langit-langit yang kini kembali sunyi. Namun, satu hal menjadi semakin jelas di benaknya. Ketukan itu memang sedang menghitung. Dan jika hitungan tadi berakhir di 6, maka mungkin masih ada angka berikutnya. Puasa kedua belum selesai. Dan sepertinya sesuatu di atas loteng itu sedang menunggu hitungan berikutnya. Pagi setelah ketukan dari loteng itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Rizal tidak langsung berani memeriksa apapun. Ia menghindari lorong menuju tangga lipat, seolah dengan tidak melihatnya, kejadian subuh tadi bisa dianggap tidak pernah ada. Namun, pikiran tentang 6 ketukan itu terus berputar di kepalanya. Jika sebelumnya selalu 3, lalu berubah menjadi 6, itu berarti hitungan itu memang berlanjut. Dan yang paling membuatnya gelisah, 1 ketukan tunggal sebelum 6 itu terdengar seperti penanda, seperti angka yang berdiri sendiri. Sepanjang hari, ia tidak fokus bekerja. Beberapa kali ia tertegun, membayangkan ada sesuatu yang bergerak di atas kepalanya. Setiap suara kecil dari atap membuat tubuhnya tegang. Ia mencoba mencari penjelasan rasional. Mungkin tikus, mungkin kayu yang memuai,
Mungkin hewan liar yang masuk dari celah genteng, tapi mengapa hanya menjelang subuh? Mengapa selalu pada puasa kedua? Dan mengapa pola ketukannya terasa begitu disengaja? Menjelang sore, rasa takut itu berubah menjadi tekad. Rizal sadar, selama ia terus menunda, bayangan itu hanya akan tumbuh lebih besar di kepalanya. Setelah berbuka dan menunaikan salat, ia berdiri di lorong dengan senter di tangan. Lampu rumah menyala terang, tetapi ia tetap merasa perlu membawa cahaya tambahan. Tangannya meraih tali kecil yang menggantung dari langit-langit, tali pembuka tangga lipat, menuju loteng. Ia menarik napas panjang, lalu menarik tali itu perlahan. Tangga kayu berderit saat terlipat turun. Debu tipis jatuh bersama udara pengap dari atas. Bau kayu tua dan barang lama langsung menyergap hidungnya. Rizal menelan ludah. Loteng itu gelap gulita. Hanya lubang kecil ventilasi yang membiarkan sedikit cahaya bulan masuk. Ia menaiki tangga dengan langkah hati-hati. Setiap pijakan berbunyi nyaring. Dalam keheningan, kepalanya muncul melewati batas lantai loteng. Ia mengangkat senter dan menyapu ruangan sempit itu dengan cahaya. Kardus-kardus lama tersusun di sudut, koper usang, kursi kayu patah, dan lemari kecil peninggalan kakeknya. Tidak ada gerakan, tidak ada sosok, tidak ada tanda kehidupan. Namun saat ia mengarahkan cahaya ke lantai kayu loteng, jantungnya serasa berhenti. Di atas papan kayu, tepat di tengah ruangan, terlihat bekas ketukan. 6 titik gelap berjajar tidak terlalu rapi, seperti bekas sesuatu yang menghantam dari bawah. Dari arah ruang tamu, Rizal merasakan napasnya tercekat. Ia mendekat perlahan dan berlutut, menyentuh salah satu titik itu, dingin, sama seperti noda di meja dapur. Ia menyorot lebih dekat. Di antara titik-titik itu, ada goresan tipis membentuk angka yang samar, bukan angka jelas, tapi seperti garis vertikal tunggal di sebelah 6 titik tersebut. 1 garis, 1 tanda, 1. Rizal mundur perlahan. Polanya kembali terhubung di kepalanya. 3 ketukan di pintu dan dapur, lalu 1 ketukan tunggal, lalu 6 ketukan. Jika itu urutan, maka angka-angka itu bukan acak. 3, 1, 6. Tubuhnya mendadak terasa lemas. Angka itu terasa familiar, tapi ia tak langsung tahu mengapa. Ia mencoba mengingat, nomor rumah, bukan. Tanggal lahir, tidak. Lalu perlahan, ingatannya kembali pada sesuatu yang lama ia kubur. 13 Juni, tanggal wafat kakeknya. Rizal terdiam di loteng yang pengap itu. Kakeknya meninggal tepat menjelang subuh, bertahun-tahun lalu, di rumah ini. Ia masih kecil waktu itu, tapi samar-samar ia ingat suara ketukan keras di malam sebelum kabar duka datang. Orang-orang bilang hanya kebetulan, hanya kayu tua. Tapi sekarang di puasa kedua ini, semua terasa seperti potongan yang disusun kembali. Tiba-tiba terdengar suara retakan halus dari bawah kakinya. Rizal menoleh cepat. Papan kayu tempat ia berlutut tampak sedikit melengkung. Lalu terdengar ketukan pelan dari bawah papan itu. Tok, 1 kali. Rizal terlonjak berdiri. Senter di tangannya hampir terjatuh. Ketukan itu jelas berasal dari bawah lantai loteng, dari arah ruang tamu. Tok, tok, tok. 3 kali. Tubuhnya gemetar. Pola itu berulang lagi, seolah sesuatu di bawah dan di atas sedang saling menjawab, seperti gema yang tidak berasal dari ruang kosong, melainkan dari 2 sisi yang berbeda. Ia mundur dengan tergesa, hampir tersandung kardus lama. Saat hendak menuruni tangga, ia melihat sesuatu di sudut gelap loteng yang tadi terlewat oleh cahayanya. Sebuah pintu kecil, pintu kayu sempit yang tertanam di dinding loteng bagian belakang. Pintu itu tampak lebih tua dari bagian rumah lainnya. Catnya mengelupas dan tidak ada gagang yang jelas terlihat. Rizal yakin sebelumnya tidak pernah memperhatikan pintu itu. Ia berdiri terpaku, menyorotkan senter ke arahnya. Tepat di permukaan pintu kecil itu, terlihat 3 bekas ketukan yang lebih dalam dari lainnya. Bekas lama, seolah sudah ada sejak bertahun-tahun lalu. Dan sebelum ia sempat berpikir lebih jauh,
terdengar ketukan keras dari balik pintu kecil itu. Tok, tok, tok. Bukan dari bawah, bukan dari lantai, dari dalam pintu itu sendiri. Rizal merasakan seluruh tubuhnya membeku. Nafasnya tercekat, tak mampu bergerak. Ketukan itu bukan lagi sekadar hitungan, bukan lagi tanda samar. Sesuatu ada di balik pintu kecil itu. Dan sepertinya sesuatu itu sedang mencoba keluar. Ketukan keras dari balik pintu kecil di loteng itu masih terngiang di telinga Rizal. Bahkan setelah ia turun dengan tergesa dan menutup kembali tangga lipat, tangannya gemetar saat mendorong tangga ke atas hingga kembali tersembunyi di langit-langit. Ia mundur beberapa langkah, menatap lorong dengan napas memburu. Rumah itu terasa lebih sempit, seolah dinding-dindingnya bergerak mendekat. Pintu kecil tanpa gagang itu tak pernah ia sadari sebelumnya, padahal ia sudah bertahun-tahun tinggal di sana. Bagaimana mungkin sesuatu sebesar itu luput dari perhatiannya? Malam semakin larut, dan rasa takut mulai berubah menjadi kecemasan yang dalam. Rizal duduk di ruang tamu dengan lampu menyala terang, berusaha menenangkan pikirannya. Ia mencoba menyusun ulang semua yang terjadi. 3 ketukan di pintu, tanda di meja dapur, goresan di kamar, 6 titik di lantai loteng, angka yang menyerupai tanggal wafat kakeknya, dan kini pintu kecil misterius dengan bekas ketukan lama. Semuanya terasa saling terhubung, seperti potongan peristiwa yang memang dirancang untuk mengarah pada satu titik. Menjelang pukul 2 dini hari, rasa kantuk menyerangnya. Namun ia memaksa diri tetap terjaga. Ia tidak ingin lengah lagi. Jika hitungan itu berlanjut, maka malam ini bukan sekadar pengulangan. Ini tahap berikutnya. Udara di dalam rumah mulai terasa dingin, meski semua jendela tertutup. Jam berdetak semakin lambat. Atau mungkin hanya perasaannya saja. Tepat jam 3:07, lampu ruang tamu berkedip sekali. Rizal langsung menegakkan tubuhnya. Detik berikutnya, lampu stabil kembali. Sunyi. Ia menahan napas. Menunggu. Tok. 1 ketukan. Bukan dari atas, bukan dari dapur, dari dinding. Suara itu terdengar seperti datang dari dalam tembok ruang tamu, tepat di belakang televisi. Rizal berdiri perlahan, melangkah mendekat. Jantungnya berdetak keras di telinga. Ia menempelkan telinganya ke dinding. Tok-tok, 2 ketukan lagi. 3, pola itu kembali. Namun kali ini, setelah 3 ketukan itu, terdengar suara gesekan panjang, seperti sesuatu yang menggaruk dari dalam tembok. Rizal mundur cepat. Nafasnya memburu. Cat di dinding yang ia tempeli tadi mulai retak tipis, membentuk garis vertikal perlahan. Retakan itu turun dari atas ke bawah, membelah dinding seperti luka yang baru terbuka. Lalu terdengar ketukan lebih keras. Tok, 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 4 kali. Hitungan itu bertambah. Rizal merasakan kepalanya berputar. Jika sebelumnya 3, lalu 6, kini 4. Polanya tak lagi berurutan, seperti angka biasa. Ini bukan sekadar hitungan naik. Ini seperti kode, seperti pesan yang belum ia pahami. Retakan di dinding melebar sedikit, dan dari celah tipis itu, keluar udara dingin yang menusuk kulit. Bau kayu lapuk bercampur sesuatu yang lembab dan asing menyebar pelan. Rizal mundur hingga punggungnya menabrak meja. Ia menatap dinding yang kini tak lagi terlihat normal. Di sela retakan itu, samar-samar terlihat kegelapan yang lebih pekat dari bayangan biasa. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara. Bukan ketukan kali ini, melainkan bisikan pelan yang hampir tak terdengar, namun cukup jelas membentuk satu kata. Buka. Rizal membeku. Tenggorokannya terasa kering. Suara itu bukan gema, bukan angin. Itu jelas suara manusia atau sesuatu yang menyerupainya. Bisikan itu datang bersamaan dengan satu ketukan tunggal yang lebih pelan. Tok seperti permintaan atau perintah. Tangannya gemetar saat ia melangkah mundur. Kepalanya menoleh ke arah lorong, ke tangga loteng yang tersembunyi. Pintu kecil tanpa gagang itu kembali terbayang di pikirannya. Apakah suara ini berasal dari sana atau dari balik dinding ini? Apakah keduanya terhubung? Bisikan itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Buka.
Dan tepat saat itu, seluruh lampu rumah padam, gelap total menyelimuti ruang tamu. Hanya cahaya tipis dari luar jendela yang memberi siluet samar pada perabot. Nafas Rizal terdengar keras dalam kesunyian. Lalu, dalam gelap itu, terdengar ketukan beruntun dari segala arah. Dari dinding, dari lantai, dari langit-langit. Tok tok tok, tok tok tok, tok 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 tok. Berulang, bersahut-sahutan, seolah seluruh rumah sedang mengetuknya dari dalam. Rizal menutup telinganya, namun suara itu tetap terasa di kepalanya. Pola 3 itu kembali mendominasi. Hitungan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Ia meraba-raba mencari saklar, tapi sebelum sempat menemukannya, semua suara berhenti mendadak. Hening. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala sendiri. Ruang tamu kembali terang. Dinding yang tadi retak kini tampak utuh seperti semula. Tidak ada garis, tidak ada celah, tidak ada tanda apapun. Seakan semua barusan hanya ilusi. Namun di lantai tepat di depan Rizal, ada sesuatu yang tidak mungkin ia bayangkan. Sebuah gagang kayu tua tergeletak di atas lantai ruang tamu. Gagang pintu. Bah, Rizal menatap benda itu dengan tubuh gemetar. Ia mengenali bentuknya. Ukirannya sama seperti yang ia lihat di pintu kecil loteng tadi malam. Pintu tanpa gagang itu sekarang memiliki gagang. Dan gagang itu berada di tangannya. Rizal tidak langsung menyentuh gagang kayu itu. Ia hanya menatapnya dengan napas berat. Seolah benda kecil di lantai itu memiliki denyut kehidupan sendiri. Ukirannya tua, berwarna coklat gelap, dengan motif yang samar-samar ia kenali sebagai gaya pahatan kakeknya dulu. Tangannya bergetar saat akhirnya ia jongkok dan mengambilnya. Kayu itu dingin, lebih dingin dari udara malam yang menyelimuti rumah. Begitu ujung jarinya menyentuh permukaan gagang, terdengar satu ketukan pelan dari atas. Tok. 1 kali, Rizal mendongak perlahan ke arah langit-langit. Tangga lipat loteng masih tertutup, tidak ada tanda gerakan. Namun kini ia tahu satu hal dengan pasti. Pintu kecil di loteng itu memang menunggu gagangnya kembali. Dan gagang itu baru saja ia pegang. Jam menunjukkan jam 3:12. Hitungan waktu yang ganjil terasa seperti bagian dari pola yang sama. 3, 1, 6, 4. Dan kini 12:03. Angka-angka itu tidak lagi terasa acak. Mereka seperti potongan yang sedang disusun menjadi sesuatu yang lebih besar. Ketukan terdengar lagi. Tok, tok, 2 kali. Rizal berdiri perlahan. Ia tidak lagi sekadar takut. Ada rasa terdesak yang lebih kuat dari ketakutan. Rasa bahwa jika ia tidak menyelesaikan ini, hitungan itu akan terus berjalan. Dan setiap malam akan semakin dekat pada sesuatu yang tidak ia pahami. Ia melangkah ke lorong dan menatap tali pembuka tangga loteng. Tangannya masih menggenggam gagang kayu itu erat-erat. Nafasnya tidak stabil, tetapi tekadnya mulai terbentuk. Ketukan tadi 2 kali, sebelumnya 4, 6, 3, 1. Seolah hitungan itu naik dan turun, mencari keseimbangan. Ia menarik tali itu. Tangga kayu kembali terlipat turun dengan bunyi derit panjang. Kali ini, udara dari atas terasa lebih dingin dari sebelumnya. Seperti ruang yang tidak pernah tersentuh cahaya selama puluhan tahun. Rizal menaiki tangga dengan langkah berat. Senter di tangan kirinya dan gagang kayu di tangan kanan. Begitu ia sampai di loteng, ia langsung menyorotkan cahaya ke arah pintu kecil di sudut. Pintu itu kini terlihat lebih jelas, seakan menonjol dari dinding kayu di sekitarnya. Bekas 3 ketukan lama masih ada di permukaannya. Dan tepat di tengah pintu, terdapat lubang kosong. Tempat gagang seharusnya terpasang. Lubang itu tampak baru terbuka. Rizal mendekat perlahan. Jantungnya berdegup begitu keras, hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Saat ia mengangkat gagang kayu itu mendekati lubangnya, terdengar ketukan pelan dari balik pintu. Tok, 1 kali. Seperti jawaban. Tangannya gemetar hebat. Ia hampir menjatuhkan gagang itu. Namun suara lain terdengar. Lebih pelan, lebih dekat. Tok, tok, tok,
3 kali. Hitungan itu kembali ke awal. Rizal memejamkan mata sejenak, mencoba mengumpulkan keberanian terakhirnya. Jika ini memang pesan, jika ini memang hitungan, maka mungkin pintu itu adalah akhirnya. Atau justru awal dari sesuatu yang lebih gelap. Dengan satu gerakan cepat, ia memasukkan gagang kayu itu ke dalam lubang. Begitu gagang terpasang, terdengar suara klik halus. Seperti mekanisme lama yang akhirnya kembali pada tempatnya. Pintu kecil itu bergetar sedikit. Angin dingin menyembur keluar dari celah-celahnya, membuat lampu senter Rizal berkedip. Lalu terdengar ketukan keras. Tok, tok, tok. 3 kali. Sangat jelas. Namun kali ini bukan dari luar pintu, melainkan dari belakang Rizal. Ia membeku, perlahan, sangat perlahan. Ia menoleh. Di lantai loteng, tepat di tengah 6 bekas titik gelap itu, kini muncul 3 titik baru. Lebih hitam, lebih basah. Seolah baru saja ditekan dari bawah. 3 dan 6, 9. Hitungan itu mulai genap. Nafas Rizal tercekat. Angka-angka itu kini terasa seperti deret yang tak bisa dihentikan. Jika 3 ditambah 6 menjadi 9. Lalu berapa berikutnya? Apakah 12? Apakah 15? Tiba-tiba gagang di pintu kecil itu berputar sendiri. Perlahan, bunyi kayu berderit memenuhi loteng. Rizal mundur 1 langkah. Namun kakinya tersandung kardus lama. Ia hampir jatuh ketika pintu kecil itu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Dari celah sempit yang menganga itu, tidak terlihat ruangan lain, hanya kegelapan pekat. Namun, dari dalam kegelapan itu terdengar suara napas. Bukan napasnya, lebih berat, lebih lambat. Torat, dan tepat saat celah pintu terbuka selebar telapak tangan, terdengar satu ketukan terakhir malam itu. Tok, 10. Rizal menyadari sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Hitungan itu tidak sedang menghitung ketukan. Hitungan itu sedang menghitung malam. Dan malam ini adalah malam ke-6 sejak awal Ramadan. Puasa kedua hanyalah awal tanda. Sementara sesuatu di balik pintu kecil itu telah menunggu hingga hitungan genap. Celah pintu kecil itu terbuka selebar telapak tangan. Namun kegelapan di dalamnya terasa tak berujung. Rizal terpaku di tempatnya. Lututnya lemas, napasnya memburu. Suara napas berat dari balik celah itu terdengar jelas sekarang. Teratur, lambat, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat di sisi lain. Bau lembab bercampur tanah basah menguar dari dalam, menusuk hidung dan membuat kepalanya sedikit pening. Ia ingin mundur, ingin berlari turun dan menutup kembali tangga loteng, tetapi kakinya seolah menolak bergerak. Ada daya tarik aneh dari pintu itu, seperti sesuatu yang memang memanggilnya sejak awal. Gagang pintu yang tadi terpasang kini bergetar pelan. Rizal melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pintu itu membuka sedikit demi sedikit tanpa disentuh siapapun. Engselnya berderit panjang, memecah kesunyian loteng yang pengap. Saat celahnya melebar, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Nafas Rizal berubah menjadi uap tipis di depan wajahnya. Ia menyorotkan senter ke dalam celah itu. Tetapi cahaya hanya ditelan gelap, tidak memantul, tidak menyingkap apapun. Seolah cahaya pun enggan masuk ke sana. Lalu terdengar ketukan dari dalam kegelapan itu. Tok, 1 kali. Rizal mundur setengah langkah. Detik berikutnya terdengar lagi. Tok, tok, 2 kali. Hitungan itu berlanjut. 3, 4, 5, 6. Ketukan semakin cepat, semakin keras, menggema di seluruh loteng seperti dentuman dari ruang kosong yang dalam. Rizal menutup telinganya, tetapi suara itu tetap terasa menghantam dari dalam kepalanya. Papan kayu di bawah kakinya bergetar mengikuti irama ketukan tersebut. Debu-debu halus berjatuhan dari atap, melayang dalam sorot cahaya senter yang kini bergoyang tak stabil di tangannya. Saat ketukan mencapai 9 kali, semuanya berhenti mendadak, hening. Dalam keheningan itu, terdengar suara gesekan dari balik pintu, seperti sesuatu yang menyeret dirinya mendekat ke celah.
Rizal merasakan tenggorokannya mengering. Ia tidak lagi sekadar takut, ia merasa berada di ambang sesuatu yang tak bisa ia pahami sepenuhnya. Lalu, dari dalam gelap itu, perlahan muncul ujung sesuatu. Bukan tangan, bukan wajah, melainkan bayangan yang lebih pekat dari kegelapan di sekitarnya. Membentuk siluet tinggi dan kurus. Sosok itu tidak sepenuhnya keluar. Hanya berdiri tepat di balik ambang pintu, seakan terikat pada ruangnya sendiri. Tidak ada mata yang terlihat, namun Rizal merasakan tatapan menembus tubuhnya. Tatapan yang bukan sekadar melihat, melainkan mengenali. Sosok itu mengangkat sesuatu yang samar terlihat seperti tangan, lalu mengetuk pelan pada sisi dalam pintu. Tok, satu kali. Rizal merasakan jantungnya hampir berhenti. Ketukan itu kini tidak lagi acak. Ia menyadari pola yang lebih besar, 3, 6, 9. Kelipatan, 3, hitungan genap yang terus bertambah. Dan kini, setelah 9, tinggal satu angka lagi untuk mencapai 10. Sosok di balik pintu itu bergerak sedikit maju. Celah pintu melebar, dan udara dingin menyembur lebih kuat. Lantai loteng bergetar halus. Di dinding-dinding kayu muncul retakan tipis, membentuk garis vertikal dan horizontal, seperti kisi-kisi yang mengurung ruang tersebut. Rizal tersadar bahwa pintu kecil itu bukan sekadar pintu biasa. Itu seperti batas antara ruang yang ia kenal dan sesuatu yang telah lama tersembunyi. Buka sepenuhnya. Suara itu kini terdengar jelas. Bukan lagi bisikan samar. Suaranya berat, dalam, namun tidak berteriak. Lebih seperti perintah yang sudah dipastikan akan dipatuhi. Rizal menggeleng pelan, mundur satu langkah lagi. Tidak, suaranya serak, hampir tak terdengar. Namun, begitu kata itu keluar, terdengar ketukan keras yang mengguncang loteng. Tok, satu kali. X, dinding loteng bergetar hebat. Lampu senter mati mendadak, menyisakan kegelapan total. Dalam gelap itu, Rizal mendengar langkah pelan. Bukan dari luar pintu, melainkan dari dalam loteng. Di belakangnya, nafasnya tercekat. Ia tidak lagi sendirian di ruang itu. Perlahan, dalam gelap pekat, terdengar suara napas tepat di belakang telinganya. Lalu ketukan pelan terdengar dari dadanya sendiri. Tok. Rizal tersadar dengan ngeri bahwa suara itu bukan berasal dari luar lagi. Ketukan itu kini berasal dari dalam dirinya, dan sesuatu yang tadi berada di balik pintu kecil itu telah melewati batas. Ketukan dari dalam dadanya tidak berhenti. Tok, tok, tok. Bukan detak jantung biasa, ritmenya berbeda. Lebih lambat, namun terasa menghantam dari dalam tulang rusuknya. Rizal terjatuh berlutut di lantai loteng yang dingin. Nafasnya memburu, kepalanya berdenyut, dan dalam gelap pekat, tanpa cahaya senter, ia merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangnya. Bukan menyentuh, bukan mendorong, hanya berdiri. Kehadirannya begitu nyata, hingga udara di sekelilingnya terasa berat dan sulit dihirup. Ia mencoba meraba lantai mencari senter, namun sebelum sempat menemukannya, cahaya samar muncul dari arah pintu kecil. Bukan cahaya terang, melainkan sinar abu-abu redup yang tidak memiliki sumber jelas. Dalam cahaya itulah, ia melihat bayangan panjang terproyeksi di lantai. Bayangan milik, dan satu lagi yang lebih tinggi, lebih kurus, dengan kepala sedikit miring. Ketukan di dadanya semakin keras. Tok, 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 3 kali. Rizal menekan dadanya dengan tangan gemetar. Rasa sakit menjalar. Bukan seperti sakit fisik, melainkan tekanan yang menyesakkan. Ia teringat kembali angka-angka itu. 3, 6, 9, 10. Kelipatan yang terus bertambah. Hitungan yang tidak hanya berasal dari luar, tetapi kini menyatu dengan dirinya. Bayangan kedua itu bergerak perlahan, mendekat ke arahnya. Namun saat Rizal menoleh cepat, tak ada apa-apa di belakangnya. Hanya ruang kosong loteng yang gelap. Ia kembali menghadap pintu kecil. Sosok di ambang pintu kini terlihat lebih jelas, tinggi, kurus, tanpa wajah yang bisa dikenali. Hanya permukaan gelap yang samar membentuk siluet manusia. Namun di bagian dadanya ada sesuatu yang berdenyut samar,
seperti cahaya kecil yang hidup dan mati, mengikuti ritme tertentu. Rizal membeku saat menyadari ritme cahaya itu sama dengan ketukan di dadanya. Tok, cahaya itu menyala. Tok, padam. Seolah ada benang tak kasat mata yang menghubungkan mereka. Hitungan belum selesai. Suara berat itu kembali terdengar. Bukan lagi dari pintu, melainkan dari seluruh ruangan. Suaranya tidak menggema, tetapi terasa langsung di dalam kepala Rizal. Ia mencoba berdiri, namun kakinya lemas. Dalam kepanikan, ingatannya melompat pada satu hal yang selama ini ia abaikan. Kakeknya, malam sebelum wafatnya, rumah ini dipenuhi suara ketukan yang tak dimengerti siapapun. Kakeknya pernah berkata sesuatu yang tak pernah ia pahami waktu kecil. Kalau hitungannya selesai, jangan biarkan pintunya terbuka. Dada Rizal terasa semakin berat. Sosok di pintu melangkah maju, dan untuk pertama kalinya, kakinya melewati ambang. Begitu telapak bayangan itu menyentuh lantai loteng, seluruh rumah bergetar. Hebat. Dari bawah, terdengar ketukan beruntun dari ruang tamu, dapur, kamar, sahutan, membentuk pola cepat yang tidak lagi teratur, seperti jam yang berdetak tanpa kendali. Rizal meraih senter yang akhirnya ia temukan, menyalakannya dengan tangan gemetar. Cahaya kembali menerangi loteng. Sosok itu kini berdiri sepenuhnya di dalam ruangan, meski bentuknya tetap kabur, seperti kabut padat yang memadat menjadi tubuh. Di lantai loteng, titik-titik hitam yang tadi berjumlah 9, kini bertambah satu lagi, 10. Namun di antara titik-titik itu, muncul retakan baru membentuk lingkaran tipis, seolah 10 bukan akhir, melainkan penutup dari satu siklus. Ketukan di dada Rizal berhenti mendadak. Hening, sosok itu memiringkan kepala, lalu mengangkat tangannya perlahan ke arah dada Rizal. Tanpa menyentuh, tetapi cukup dekat untuk membuat napasnya membeku. Dalam sepersekian detik, Rizal melihat kilasan bayangan lain di balik tubuh sosok itu. Bayangan seorang lelaki tua yang samar, berdiri dengan wajah yang hampir ia kenali. Kakeknya. Kilasan itu hilang secepat munculnya. Sosok gelap itu mundur satu langkah, lalu dua, seolah tertarik kembali ke pintu kecil. Ketukan kembali terdengar, tetapi kali ini pelan dan jauh. Tok, tok, tok. 3 kali. Pola awal. Sosok itu perlahan masuk kembali ke balik pintu. Tubuhnya larut dalam kegelapan yang sama seperti sebelumnya. Pintu kecil mulai menutup sendiri. Engselnya berderit panjang. Sebelum celah itu benar-benar tertutup, suara terakhir terdengar, lebih lembut dari sebelumnya. Puasa kedua hanyalah panggilan. Pintu tertutup rapat. Loteng kembali sunyi. Titik-titik hitam di lantai perlahan memudar, seolah terserap kembali ke dalam kayu. Udara dingin berangsur normal. Nafas Rizal perlahan stabil, meski tubuhnya masih gemetar hebat. Ia terduduk lemas di lantai, menyadari satu hal yang membuatnya merinding. Hitungan itu memang selesai malam ini. Namun bukan berarti semuanya berakhir. Karena jika puasa kedua hanyalah panggilan, maka sesuatu itu akan kembali saat hitungan berikutnya dimulai. Loteng kembali sunyi, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pintu kecil itu tertutup rapat. Gagangnya diam tak bergerak. Udara dingin perlahan memudar, digantikan bau kayu tua yang biasa. Namun bagi Rizal, tidak ada lagi yang terasa biasa. Ia duduk lama di lantai loteng, mencoba memastikan bahwa ketukan di dadanya benar-benar telah berhenti. Kini yang terdengar hanya detak jantung normalnya. Cepat, tapi wajar. Tidak ada ritme aneh, tidak ada pola 3 yang menghantam dari dalam. Perlahan ia berdiri dan menyorotkan senter ke sekeliling. 6 titik hitam dan 3 tambahan tadi benar-benar telah hilang. Papan kayu kembali tampak polos, seolah tak pernah menerima tekanan apapun. Namun tepat di depan pintu kecil itu, ada sesuatu yang tidak memudar. Sebuah ukiran kecil di lantai yang sebelumnya tak terlihat. Ukiran itu membentuk lingkaran dengan 3 garis di dalamnya. Seperti simbol sederhana, namun penuh makna. Rizal berlutut dan menyentuh ukiran itu. Tidak dingin, tidak aneh,
hanya kayu biasa. Namun, saat jemarinya menyusuri garis-garis tersebut, ingatannya kembali pada cerita lama yang pernah disampaikan ibunya tentang kakeknya. Kakeknya bukan hanya tukang kayu seperti yang semua orang tahu. Ia juga dikenal sebagai orang yang menjaga sesuatu di rumah itu. Bukan menjaga benda, melainkan menjaga batas. Dulu Rizal mengira itu hanya cerita orang tua untuk membuat anak-anak patuh, tidak bermain ke loteng. Kini semuanya terasa berbeda. 3 garis dalam lingkaran itu seperti pengingat akan pola ketukan. 3 sebagai awal, 3 sebagai penutup. Siklus yang berulang, dan kalimat terakhir yang ia dengar sebelum pintu tertutup kembali terus terngiang di kepalanya. Puasa kedua hanyalah panggilan. Rizal perlahan menuruni tangga loteng. Kakinya masih gemetar, tetapi pikirannya mulai lebih jernih. Ia berdiri di lorong dan menatap rumah yang kini tampak normal. Tidak ada retakan di dinding, tidak ada bisikan, tidak ada ketukan. Jam menunjukkan jam 4:20. Azan subuh telah lama selesai. Fajar mulai menyingsing, menyusup lewat jendela dengan cahaya kebiruan. Ia duduk di ruang tamu dan memandangi dinding tempat retakan sempat muncul. Dalam benaknya, potongan peristiwa itu mulai tersusun. Hitungan itu bukan ancaman sembarangan. Ia tidak menyerang tanpa arah. Ia seperti pengingat bahwa batas yang dijaga kakeknya pernah terbuka. Dan pada puasa kedua setiap tahun, batas itu kembali melemah, memanggil penjaganya. Tiba-tiba Rizal menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Kakeknya wafat pada tanggal 13 Juni. Menjelang subuh dan setiap kali puasa kedua tiba, suara ketukan itu muncul. Bukan untuk meneror, melainkan untuk memastikan. Memastikan bahwa pintu tetap tertutup. Memastikan bahwa ada yang sadar akan keberadaannya. Rizal bangkit dan kembali ke lorong, menatap langit-langit tempat tangga loteng tersembunyi. Ia tidak lagi merasakan ketakutan mencekik seperti sebelumnya. Yang ada, kini justru rasa tanggung jawab yang berat. Seolah rumah itu bukan sekadar tempat tinggal, melainkan warisan yang harus dijaga. Ia mengambil sajadah dan membentangkannya di ruang tamu. Untuk pertama kalinya, sejak kejadian itu dimulai, ia salat dengan perasaan berbeda. Bukan hanya memohon perlindungan, tetapi juga memohon pemahaman. Dalam sujudnya, ia teringat wajah kakeknya yang samar muncul di balik sosok gelap tadi malam. Tidak ada ekspresi marah, tidak ada ancaman, hanya tatapan tegas yang seolah berkata bahwa tugas belum selesai. Setelah salam terakhir, rumah itu tetap hening. Tidak ada ketukan, tidak ada bisikan. Namun, sebelum matahari benar-benar naik, Rizal mendengar satu suara pelan dari arah loteng. Tok, 1 kali. Bukan keras, bukan mendesak. Lebih seperti salam. Rizal menutup mata sejenak, lalu mengangguk kecil, seolah menjawab tanpa kata. Ia tahu hitungan itu telah selesai untuk tahun ini. Siklus telah ditutup kembali. Tetapi ia juga mengerti bahwa panggilan itu akan datang lagi suatu hari nanti. Dan ketika itu terjadi, ia tidak lagi akan sekadar menjadi orang yang ketakutan membuka pintu. Ia akan menjadi penjaga batas. Dan rumah tua itu, dengan segala ketukannya, menjelang subuh akan tetap berdiri, diam, sunyi, namun tidak pernah benar-benar kosong. Hari-hari setelah puasa kedua berlalu dengan tenang. Tidak ada lagi ketukan menjelang subuh. Tidak ada bisikan dari dinding, tidak ada bayangan di loteng. Rumah itu kembali menjadi rumah biasa, dengan suara lantai kayu yang berderit pelan dan angin malam yang sesekali menyentuh jendela. Namun bagi Rizal, semuanya telah berubah. Ia tidak lagi memandang rumah itu sebagai bangunan tua yang kebetulan ia tinggali. Ia memandangnya sebagai batas, sebuah tempat yang memisahkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi dari dunia yang ia kenal. Setiap malam menjelang tidur, ia memandangi langit-langit ruang tamu, tempat tangga loteng tersembunyi. Tidak dengan rasa takut, melainkan dengan kesadaran. Ia tahu pintu kecil di atas sana tetap ada. Gagang kayu itu masih terpasang, dan simbol lingkaran dengan 3 garis di lantai loteng tidak pernah hilang. Ia tidak mencoba mencabut gagang itu lagi, tidak mencoba membuka kembali pintu kecil tersebut, karena ia memahami satu hal penting.
Batas tidak selalu harus dilawan. Kadang hanya perlu dijaga agar tidak dilanggar. Beberapa hari kemudian, saat malam semakin larut dan Ramadan memasuki pekan berikutnya, Rizal kembali terbangun menjelang subuh. Kali ini bukan karena ketukan, melainkan karena perasaan tenang yang sulit dijelaskan. Jam menunjukkan jam 3:07. Angka yang sama seperti malam pertama. Semuanya bermula. Ia duduk perlahan, mendengarkan. Tidak ada suara aneh, hanya detak jam dan hembusan napasnya sendiri. Ia bangkit dan berjalan menuju dapur untuk menyiapkan sahur. Saat melewati lorong, ia berhenti sejenak di bawah tangga loteng. Dalam diam, ia menengadah. Hening. Tidak ada gerakan, tidak ada bisikan. Namun tepat ketika ia hendak melangkah pergi, terdengar satu ketukan pelan dari atas stok. Satu kali. Rizal tersenyum tipis. Ketukan itu tidak lagi membawa ketakutan. Tidak ada pola 3. Tidak ada hitungan panjang. Hanya satu suara singkat. Seperti tanda bahwa batas masih utuh. Bahwa pintu tetap tertutup. Bahwa penjaga sebelumnya telah benar-benar pergi. Dan kini tugas itu telah berpindah. Ia melanjutkan langkahnya ke dapur. Bekas ketukan di meja sudah hilang sepenuhnya. Goresan di dinding kamar pun tidak terlihat lagi. Seolah rumah itu menyembuhkan dirinya sendiri setelah siklus selesai. Cahaya lampu dapur terasa hangat, berbeda dari malam-malam mencekam sebelumnya. Saat azan subuh berkumandang, Rizal berdiri di ruang tamu, menatap rumahnya dengan perasaan baru. Ia sadar bahwa tidak semua ketukan adalah ancaman. Tidak semua suara dalam gelap adalah teror. Ada yang datang sebagai pengingat, ada yang muncul sebagai warisan. Puasa kedua telah mengubahnya. Ia bukan lagi sekadar penghuni rumah tua peninggalan kakeknya. Ia adalah penjaga batas yang tak terlihat. Dan setiap tahun, saat puasa kedua tiba dan subuh belum berkumandang, mungkin ketukan itu akan kembali terdengar. Tok. Satu kali. Bukan untuk dibukakan. Bukan untuk ditakuti, melainkan untuk memastikan bahwa pintu tetap tertutup. Dan selama ia masih tinggal di rumah itu, selama ia masih sadar akan hitungan yang pernah hampir selesai, ketukan itu tidak akan pernah menjadi akhir. Ia akan selalu menjadi pengingat bahwa di antara dunia yang terang dan yang gelap, selalu ada batas yang harus dijaga. Dan di rumah itu, menjelang subuh, batas itu masih berdiri kokoh.